Kalau Jokowi lapor polisi dibilang bungkam kritik, tapi kalau mereka fitnah presiden, itu disebut demokrasi? Ah, lucu juga. Sekarang melapor ke polisi dianggap pembungkaman kritik? Luar biasa. Kalau begitu, mulai sekarang, siapapun bebas menuduh seenaknya, menyebar hoaks, fitnah, bahkan mencemarkan nama baik, asal bilang itu kritik, langsung dapat label pejuang demokrasi. Yang dilaporkan harus diam, harus sabar, harus tabah, harus jadi sasaran tembak tanpa boleh membela diri. Hebat betul logika Lobet 16% ini. Mari kita perjelas. Yang dilaporkan oleh mantan Presiden Jokowi bukan sekadar orang yang mengkritik, tapi orang-orang yang mengusung narasi ngawur soal ijazah palsu, mengulang hoaks lama yang sudah berkali-kali dibantah, dipatahkan, dan diselesaikan lewat lembaga resmi negara. Tapi tetap diputar ulang, dengan gaya seolah mereka punya kebenaran mutlak yang lebih tinggi dari Mahkamah Konstitusi, KPU, Kemendikbud, bahkan dari akal sehat itu sendiri. Dan lalu, Abraham Samad, mantan Ketua KPK, tiba-tiba muncul layaknya juru bicara kaum nyinyir, menyebut laporan Jokowi itu sebagai bentuk pembungkaman. Serius Pak, di mana selama ini Bapak? Ketika serangan personal terhadap Presiden Jokowi berseliweran tiap hari, ketika Presiden dihina, dijelekkan, dituduh antek asing, dijadikan objek meme murahan, kenapa waktu itu tidak bilang, jangan kasar, jangan fitnah? Kenapa waktu itu tidak membela? Kalau kritiknya jujur, datanya akurat, niatnya murni membangun, Presiden Jokowi justru orang pertama yang membuka pintu. Kritik itu biasa. Tapi fitnah, hoax, tuduhan, tidak berdasar yang terus-menerus diulang demi menciptakan opini publik palsu. Itu bukan kritik, itu pembusukan karakter. Dan pembusukan karakter terhadap presiden aktif atau mantan presiden bukan bagian dari demokrasi. Itu bagian dari kejahatan informasi. Dan kejahatan tetap kejahatan, sekalipun dibungkus bendera kebebasan berekspresi. Samad bilang, setiap suara kritik yang membuat telinga pemerintah menjadi merah harus disikapi dengan bijak. Ya betul. Tapi ingat, kritik itu ada etikanya. Kritik itu harus pakai data. Kritik bukan berarti bebas seenaknya menyerang pribadi. Presiden, mantan, atau aktif juga punya hak hukum yang sama seperti rakyat biasa. Kalau diserang, ya boleh dong melapor. Atau, Samad ingin mantan presiden dilarang membela diri. Anehnya lagi, narasi mereka ini ingin mengajak publik percaya bahwa yang paling demokratis itu adalah mereka yang hobinya nyinyir, bikin opini ngawur, lalu bersembunyi di balik tameng kritik terhadap pemerintah. Padahal publik sudah makin cerdas. Publik tahu bedanya kritik dengan kebencian yang ditutupi retorika.